Puncak cuaca ekstrim diprediksi melanda wilayah Indonesia hingga 2 Januari 2023 mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi cuaca yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek pada hari ini 28 Desember bukan badai, melainkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hal tersebut meluruskan kabar akan terjadinya badai dahsyat di wilayah Jabodetabek pada 28 Desember. Menurut BMKG, merujuk dari berbagai parameter fenomena alam berupa badai memiliki peluang cukup kecil untuk terjadi. Atas perkiraan cuaca tersebut, ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan terus memperbaharui informasi melalui kanal-kanal resmi BMKG. Kedati begitu, Guswanto tetap menghimbau kewaspadaan masyarakat dengan segala potensi bencana hidrometeorologi di penghujung tahun. Sementara itu, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi hingga awal Januari 2023. Fahri mengatakan peningkatan curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi pada tanggal 30 Desember 2022. Terkait badai, ia menjelaskan lebih lanjut istilah tersebut agar masyarakat memiliki pandangan yang sama soal terminologi tersebut. Sebelumnya, peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Irma Yuliastin menyebutkan bahwa Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diprediksi menghadapi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Irma Yuliastin mengatakan bahwa fenomena iklim ini diperkirakan terjadi pada Rabu 20 Desember 2022. Ia pun menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten. Irma kemudian membeberkan proses yang mendorong hujan ekstrim ini dapat digeser dari wilayah laut menuju darat. Hal ini disampaikan pada hari yang sama yakni Senin kemarin, sedangkan data yang dipaparkannya menunjukkan pantauan awan badai pada pukul 18.38 waktu Indonesia Barat. Irma mengatakan bahwa ini ditunjukkan melalui terbentuknya jalan tol hujan ekstrim yakni badai squall dari wilayah laut bergeser ke darat sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jalan tol hujan yang disebut sebagai badai squall ini sebelumnya berada di atas Samudra Hindia, kemudian bergeser dan bergabung dengan badai konvektif skala meso atau mesoscale convective complex di darat. Perlu diketahui, squall merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sedangkan MCC adalah sistem konveksi awan skala meso yang memiliki ciri bentuk pola besar, berdurasi panjang, serta semi melingkar. Sebelumnya pada Senin kemarin ia menyampaikan peringatan terhadap warga Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten terkait potensi banjir besar karena dampak hujan ekstrim dan badai dahsyat. Tidak terbebani Jakarta ini. Ya, itu dilakukan rutin oleh Kepala BPBD DKI, rutin kerjasama informasi, tukar informasi, pergerakan, kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana itu sudah dilakukan, itu sudah rutin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan belajar dari kejadian gempa di Cianjur. Tentunya tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa bangunan-bangunan harus kembali kita pantau, kembali kita cek keberadaan gedung-gedung bertingkat maupun gedung-gedung yang lainnya yang mungkin harus kita pantau kekuatan gedungnya. Salah satu tadi Pak Gubernur sampaikan berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah baru misalnya di Jakarta yang juga harus dimasukkan unsur ketahanan gempa. Tentunya bekerjasama dengan PTSP dan lain-lain. Yang ketiga berkaitan dengan sinergi penanganan kebencanaan di Jakarta antara BNPB dengan BPBD. Yang keempat adalah berkaitan dengan program-program kerjasama selanjutnya yang nantinya bisa kita kerjasamakan
untuk bisa dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Intinya kita ke depan ingin Jakarta punya ketangguhan dalam Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.